Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi untuk soal UKK tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal paket 1 UD Abadi. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk penyusunan laporan laba rugi. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi, ini datanya kita ambil dari worksheet atau neraca lajur ya. Datanya kita ambil dari worksheet atau neraca lajur milik UD Abadi. Nah, di worksheet atau di neraca lajur ini kita fokus ke dalam kolom rugi laba ya, atau kolom laba rugi. Jadi kita ambil nilainya dari sini, dari kolom rugi laba atau laba rugi. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorial pengisiannya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di lembar kerja laporan laba rugi, di sini belum ada nama-nama akun untuk penyusunan laporan laba rugi ya. Jadi kamu harus mencatat terlebih dahulu nama-nama akun yang digunakan untuk penyusunan laporan laba rugi. Nah, nama-nama akun yang digunakan untuk penyusunan laporan laba rugi ini bisa kamu lihat di neraca lajur. Kita lihat neraca lajur ya. Di sini kita fokus ke kode 4 ya. Jadi di sini ada sales sampai dengan income tax expense. Nah, inilah nama-nama akun yang digunakan untuk penyusunan laporan laba rugi. Dan kalau kamu ingin laporan laba ruginya tertata, maka kamu bisa menggunakan daftar nama akun yang ada di soal mengelola buku jurnal ya. Kita ke soal mengelola buku jurnal. Ini soal mengelola buku jurnal ya. Kita ke daftar nama akunnya. Nah, ini daftar nama akunnya. Kita fokus ke kode 4, 5, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kode 4. Jadi untuk menyusun laporan laba rugi, kita bisa menggunakan daftar nama akun ini. Ya. Dimulai dari revenue, ada kode 4, sampai dengan kode 9, other expense and loss. Ini semua kita catat ke dalam laporan laba rugi. Kita mulai pencatatan nama akunnya. Yang pertama di sini revenue. Kamu catat di sini revenue. Kemudian revenue ini ada 3, ada sales, sales return, dan free collected. Kamu catat di sini 3-tiganya. Ya, sehingga di sini nanti ada total revenue. Nah, berikutnya cost of goods sold. Cost of goods sold-nya ada 2 ya, ada cost of goods sold dan ada free paid. Kamu catat di sini. Nah, berikutnya operating expense. Operating expense ini ada advertising expense, telepon, internet, electricity expense, store supply expense, bad debt expense, depreciation expense, insurance expense, rent expense, wages salaries expense, dan other operating expense. Ini kamu catat semua. Ya. Berikutnya di sini ada revenue and gain. Kamu catat ada revenue and gain di sini. Kemudian ada revenue and gain, ini ada interest revenue. Kamu catat akun interest revenue. Kemudian ada expense and loss. Kamu catat di sini. Dan nama-nama akunnya ada interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Kamu catat. Nah, kalau sudah, berikutnya kita ambil nilainya di neraca lajur atau worksheet ya. Kita ambil nilainya dari sini. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan mulai isi. Kita lihat di sini ya, kita akan mulai pindahkan nilainya. Yang pertama kita akan mencatat nilai sales. Sales ini nilainya ada di kredit 1.279.000.000. Kita catat ya, sales 1.279.000.000. Kemudian ada sales retur. Sales retur ini ada di debit, nilainya 24 juta. Maka kita buat dalam kurung, yang artinya akan mengurangi sales. Kemudian free collected. Free collected ini ada di kredit 6.750.000. Berarti kita catat nilai di sini. Sehingga kalau kita hitung total revenue-nya adalah, kita hitung di sini
1.279.000.000 dikurangi 24 juta ditambah 6.750.000, ini nilainya 1.261.750.000. Kemudian cost of goods sold ya. Cost of goods sold ini ada dua, ada cost of goods sold dan prepaid. Kita lihat di sini ya, kita pindahkan nilainya. 698.400.000 dan 11.050.000. Sehingga total cost of goods sold-nya ini kamu hitung ya, kamu jumlahkan. Jumlahnya 709.450.000. Dan ini kita buat dalam kurung karena cost of goods sold ini letaknya ada di sebelah debit. Jadi sama dengan sales return ya, letaknya ada di debit, kita buat dalam kurung. Sehingga kalau kita hitung, total revenue dikurangi total cost of goods sold, ini nilainya 552.300.000. Nah, inilah yang namanya gross profit. Ya. Kemudian kita akan memindahkan operating expense. Operating expense ini kita pindahkan semua ya. Advertising expense di debit 4.400.000. Kemudian telepon, internet electricity expense, store supply expense, ya. Kemudian bad debt ini ada di kredit, ya. Kita buat mengurangi beban, ya. Kalau mengurangi beban artinya menambah pendapatan. Berikutnya ada depreciation expense 17.200.000, kita catat di sini. Insurance expense, rent expense, wages and salaries expense, sampai dengan other operating expense kita catat di sini nilainya. Nah, kalau sudah operating expense ini kita jumlahkan ya. 4.400.000 ditambah 11.400.000 ditambah 3.625.000 dikurangi 6.650.000 ditambah 17.200.000 ditambah 15.550.000 ditambah 24.300.000 ditambah 39.850.000 dan ditambah 19.267.000. Ini nilainya 128.942.000. Dan ini kita buat dalam kurung juga karena beban merupakan pengurang pendapatan ya, atau letaknya ada di debit. Berikutnya gross profit dikurangi dengan total operating expense ya. Ini namanya operating profit ya. 552.300.000 dikurangi 128.942.000, ini nilainya 423.358.000. Nah, berikutnya kita ke ada revenue and gain. Kita lihat di sini ada revenue and gain, ini ada interest revenue ya. Nilai interest revenue adalah 5.800.000. Kita catat di sini. 5.800.000. Kemudian ada expense and loss. Kita lihat di sini yang pertama interest expense. Nilai interest expense 22.800.000. Kamu catat di sini. Kemudian bank service charge 6.600.000. Income tax expense 8.658.000. Nah, ini kamu jumlahkan. Untuk total other expense and loss ini kita buat dalam kurung karena merupakan pengurang pendapatan ya, atau letaknya ada di debit. Sehingga total other revenue dan other expense ini kamu hitung ya, 5.800.000 dikurangi 38.058.000, nilainya minus 32.258.000. Operating expense 423.358.000 dikurangi dengan total other revenue and other expense 32.258.000, nilainya 391.100.000. Nah, inilah yang namanya net profit. Ya. Dan nilai net profit ini harus sama dengan nilai yang ada di neraca lajur ya. Kita cek nilai di neraca lajur. 391.100.000. Nilainya sama. Ya. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.